Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kali titik dari vektor. Namun sebelum itu, kita harus tahu apa sih panjang vektor, bagaimana sih menghitung panjang vektor tersebut. Karena nanti ketika kita menghitung operasi hasil kali titik, kita membutuhkan panjang vektor. Nah, seperti yang kita tahu definisi awal, vektor adalah kuantitas fisik yang memiliki panjang dan arah. Di sini kita akan pelajari tentang panjangnya, nanti kita pelajari tentang sudutnya. Jadi sudut itu merepresentasikan arah dari suatu vektor. Oke, kita lihat di sini kita punya vektor U. Vektor U di ruang dimensi 2 ya. Ini di dimensi 2. Nah, vektor U ini adalah dia memiliki koordinat U1 dan U2. Kita tahu ketika suatu vektor memiliki koordinat U1 dan U2 berarti panjang di sumbu X-nya dia adalah U1 dan tinggi di sumbu Y-nya adalah U2. Jadi kalau misalkan kita bisa cermati, jika kita menentukan titik di sini, misalkan saya punya titik di sini, 3 titik. Ini titik P misalkan ya, ini Q, ini R. Oke, jadi panjang vektor U ini adalah panjang vektor PR ya. Oke. Dia adalah, kalau kita bisa lihat, kita bisa mencari panjang ini segitiga, panjang garis miring segitiga siku-siku ya. Ini adalah segitiga siku-siku. Kita bisa menggunakan apa? Rumus Pythagoras. Berarti PR adalah, atau panjang U adalah apa? Adalah PQ kuadrat ditambah PR kuadrat, oke, atau boleh juga ini akar dari PQ kuadrat ditambah PR kuadrat panjangnya ya. Kalau misalkan ada yang ingat rumus Pythagoras adalah A kuadrat, salah C, mungkin kalau misalkan C nya miringnya berarti kalau ini C AB, maka C kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah B kuadrat. Ini Pythagoras ya. Pythagoras. Oke, maka PR panjang segmen garis PR ini dia adalah akar dari PQ kuadrat ditambah PR kuadrat. Nah, kalau kita mencari panjang vektor PR atau vektor U di sini berarti sama ya. Berarti panjang vektor U biasanya vektor itu ada yang menuliskan notasinya. Ada yang menggunakan satu garis saja seperti ini, mutlak U. Ada juga yang menggunakan 2 garis. Oke, norma U untuk panjang vektor U. Ini adalah panjang vektor U. Panjang. Oke. Nah, ada juga buku yang menuliskan panjang vektor ini ditulis sebagai norm. Jadi bentuk lainnya panjang vektor adalah norma vektor, norm atau norma. Jadi ada beberapa buku yang menuliskan panjang vektor itu sebagai norma dari vektor. Oke. Saya ulangi lagi. Panjang vektor, istilah lainnya adalah norm atau norma vektor. Dinotasikan dengan mutlak U untuk panjang vektor U, atau ada juga yang double mutlak U. Disebutnya norm, sama aja norm dari vektor U atau panjang vektor U. Oke, kita balik ke vektor di dimensi 2 ini. Berarti kita bisa menentukan bahwa panjang vektor U di sini dia sama dengan apa? Akar dari U1 kuadrat, oke, itu ya, ditambah U2 kuadrat. Oke, berarti definisi panjang vektor adalah ini. Ini adalah definisi panjang vektor U di ruang vektorial dimensi 2 ya. Jadi ini.
Nah, sekarang ini disebut ruang real dimensi 2 atau ruang real juga disebut ruang Euclid. Oke, sekarang bagaimana kalau misalkan di dimensi 3? Nah, kita lihat di sebelah kanan. Oke, kita lihat di sebelah kanan. Kalau di dimensi 3, misalkan kita punya vektor U seperti ini. Dengan titiknya di sini OP. Nah, P ini koordinatnya adalah U1, U2, dan U3. Nah, untuk mencari panjang garis OP ini, berarti kita perlu apa? OP sama dengan apa? Kita menggunakan segitiga yang ini ya, PR dan OR ya. Oke, jadi OPR dengan pandang segitiga OPR. Oke, berarti OP adalah apa? OP adalah OR kuadrat ditambah PR kuadrat. Oke, sekarang untuk mencari PR di sini kan sudah jelas ya. Kalau misalkan kita punya OP itu U1, U2, U3, sudah jelas bahwa sepanjang sumbu X-nya adalah U1 di sini. Oke, sepanjang sumbu Y-nya adalah U2. Ya. Sepanjang sumbu Y-nya dan sepanjang sumbu Z-nya tingginya ke atas adalah berarti PR ini adalah U3. Oke. Nah, sekarang berarti kita tahu PR ini adalah U3, yang belum kita tahu adalah OR. Nah, dari OR di sini kita bisa memandang segitiga OQR atau segitiga ORS. Ya kan? Ini adalah segitiga siku-siku juga nih. Dengan hipotenusanya adalah OR. Nah, kita tahu ini OQ adalah U1, berarti SR juga U1. Di sini dia adalah U1. Oke, sekarang kita pandang segitiga dari ORS aja dulu ya. Oke, berarti OR kuadrat, kita langsung kuadrat karena kita cari di sini adalah OR kuadrat. Dia adalah apa? OS kuadrat ditambah RS kuadrat. Berarti OR kuadrat di sini adalah U1, OS-nya U2 ya, U2 kuadrat ditambah RS-nya U1 kuadrat. Oke, saya pindah ke atas di sini sehingga saya garisin sehingga OP sama dengan, nah, OR kuadrat adalah U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat, sedangkan PR kuadrat adalah U3 di sini kan. Berarti OP adalah U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Jadi panjang vektor U di ruang dimensi real 3 adalah akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Oke, jadi clear ya. Panjang vektor itu adalah disebut juga norma atau norma vektor. Terus dengan notasi mutlak U atau double mutlak U. Biasanya yang digunakan adalah double mutlak, tapi mutlak U juga boleh. Nah, definisi panjang vektor U di ruang real dimensi 2 untuk ruang real Euclid, dia adalah seperti ini. Untuk U-nya adalah U1, U2 dengan koordinat U1, U2, maka panjang vektor U adalah U1 kuadrat tambah U2 kuadrat kemudian diakarkan. Lalu di di ruang real dimensi 3 ini mirip dengan ruang real dimensi 2, yaitu berarti U1 kuadrat. Kalau misalkan U-nya adalah U1, U2, U3, maka panjang vektor U adalah U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Nah, definisi panjang vektor ini sebenarnya bisa diperluas. Jadi kalau misalkan kita masuk ke ruang Euclid R dimensi N, berarti dengan koordinat U-nya adalah U1, U2, dan seterusnya sampai UN,
maka panjang vektor U ini tinggal adalah akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai ditambah UN kuadrat. Jadi kita tinggal perluas definisi ini. Oke, selanjutnya adalah sebelum kita masuk ke gambar yang di bawah, saya ada satu definisi dulu, yaitu definisi vektor satuan atau ada juga yang menyebutnya vektor unit, yaitu vektor yang memiliki panjang vektornya 1. Nah, maksudnya seperti apa sih? Jadi kalau saya contoh ya, ini ada vektor U, dia koordinatnya adalah setengah, setengah, akar setengah. Oke, maka berdasarkan definisi yang tadi kita pelajari, panjang vektor U adalah akar setengah kuadrat ditambah setengah kuadrat, oke? Lalu ditambah akar setengah kuadrat, oke? Nah, setengah kuadrat itu seperempat, ditambah setengah kuadrat seperempat, ditambah akar setengah dikuadratkan berarti setengah ya. Nah, kita tahu kalau seperempat ditambah seperempat adalah setengah, ditambah setengah adalah 1. Nah, karena panjang vektor U adalah 1, maka vektor U di sini disebut sebagai vektor unit atau vektor dengan panjang 1, atau ada juga yang bilang vektor satuan. Ini contohnya. Nah, di bawah ini ada gambar nih. Ini di luar konsep tentang vektor satuan ya. Jadi di sini ada gambar bagaimana menentukan, kalau tadi kan kita menentukan panjang vektor dari vektor yang initial poinnya atau poin yang pertamanya dia nempel ke titik original ya, titik 0,0,0. Nah, bagaimana kita menentukan panjang vektor yang kedua titik maupun titik awalnya atau endpointnya dia tidak berada di titik original di sini atau titik original ya, titik O. Apakah kita harus memindahkan vektor ini ke O? Boleh saja, tapi kita juga bisa langsung menentukan jarak dari atau panjang vektor P1, P2. Ini pertanyaannya, berapakah panjang vektor P1, P2? Oke, nah bagaimana mencarinya? Oke, mencarinya adalah kita tinggal mencari rumus jarak. Masih ada yang masih ingat rumus jarak antara dua titik? Ada yang masih ingat? Oke. Oke, rumus jarak antara dua titik itu adalah akar dari, kalau di sini berarti X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 kurangi Y1 kuadrat tambah Z2 dikurangi Z1 kuadrat. Nah, bisa langsung seperti itu, tapi boleh juga kita di awal kan kita tahu kalau misalkan vektor yang inisial poinnya tidak berada di P1, P2, kita anggap koordinatnya jadi P1, P2 ini. Oke, diingat-ingat lagi P1, P2 ini sama dengan ini ya, X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Oke? Ya, betul ya. Kalau lupa kita ingat-ingat lagi. Dan berarti jarak antara P1 dan P2 atau panjang vektor antara P1 dan P2, kita gunakan rumus panjang vektor, berarti adalah akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ditambah Z2 min Z1 kuadrat, begitu ya. Nah, ini sama dengan rumus jarak yang biasa kita pelajari waktu SMA. Mungkin ada yang pernah belajar tentang ruang dimensi 2 atau ruang dimensi 3, rumus jaraknya sama seperti ini. Ini adalah juga bisa kita pakai sebagai panjang vektor dari P1, P2. Ini karena ini adalah di dimensi ruang dimensi 3, maka hasilnya seperti ini. Kalau misalkan di ruang dimensi 2 berarti X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat kemudian diakarkan. Nah, berarti kalau misalkan di R2, oke, di R2 dengan P1 X1, X2 dan P2 X1, Y1 maksudnya, oke, Y1
dan P2 adalah X2, Y2, maka P1 P2 di sini ya adalah akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 di kuadrat, dan kemudian diakarkan semuanya. Oke. Nah, salah satu sifat dari norm atau panjang vektor adalah kalau kita punya vektor KU vektornya, misalkan vektor KU dengan U adalah vektor, U-nya vektor dan K-nya skalar, K skalar, U vektor, maka panjang vektor KU dia sama dengan adalah mutlak K dikali panjang vektor U. Jadi ketika kita punya panjang vektor KU, karena KU itu adalah si vektornya, ingat kan vektornya itu bisa diperpanjang atau diperpendek tergantung K-nya. Jadi dia adalah panjang vektor U dengan pengali norma K-nya berapa. Kalau K-nya setengah berarti diperpendek sepanjang setengah. Kalau K-nya adalah negatif setengah juga diperpendek sepanjang setengah kan. Karena di sini panjang vektor ini tidak melihat arah, hanya melihat panjangnya. Kalau misalkan 2 berarti diperpanjang sebanyak 2, berarti 2 kali panjang vektor dari U. Oke, selanjutnya kita akan list apa aja sih sifat dari panjang vektor pada ruang Euclid atau ruang real Rn. Yang pertama adalah panjang dari suatu vektor dia selalu positif. Loh, kenapa selalu positif? Kan karena kita tahu kalau ini untuk U-nya sama dengan U1, U2 gitu ya di anggota dari R2. Ini kan apa tadi? Panjang dari U sama dengan akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Ini selalu lebih besar sama dengan 0. Jadi dia selalu bernilai tak negatif. Nah, yang kedua adalah kalau dia nilainya 0, jadi kalau si U-nya ini 0, maka hanya terpenuhi jika U-nya sama dengan 0. Jadi maksudnya gini, ini U dalam artian panjangnya 0, yang ini U dalam artian vektor, jadi dia adalah vektor 0. Jadi kalau misalkan panjang vektornya 0, sudah dipastikan bahwa itu adalah vektor 0. Oke, karena ini kita lihat lagi ke atas, yang ini, kalau di R2, dia hanya berlaku ketika U1, U2-nya sama dengan 0. Mengapa? Karena ini kuadrat, paling kecilnya 0. Ini juga kuadrat, paling kecilnya 0. Oke, nah yang ketiga adalah kalau kita punya perkalian vektor dengan skalar KU, jadi vektor yang sudah diperpanjang sebanyak K, nah maka panjang vektornya adalah K kali dari panjang vektor U. Nah, gimana kalau K-nya negatif, Bu? Nah, kalau K-nya negatif, kita lihat contohnya. Ini misalkan U, ya kan? Nah, kita punya negatif 1. Tetap, kalau misalkan ini U, yang atas, ini negatif U, ini U, ini negatif U, dia panjang vektornya tetap sama. Tetap sepanjang vektor U, kan? Berarti kalau ini negatif U sama dengan negatif 1 dikali U, berarti sama dengan 1 dikali U sama dengan panjang vektornya itu sendiri. Jadi ketika K-nya negatif, tidak mempengaruhi dari panjang vektornya. Oke, yang keempat adalah berlaku triangle inequality atau ketaksamaan segitiga. Maksudnya gimana? Coba kita lihat. Oke, kalau kita punya vektor U seperti ini, dari atas ke bawah seperti ini, lalu kita himpitkan terminal poin dari U dengan inisial poin atau titik awal dari V seperti ini, maka vektor ini adalah vektor U plus V ini sampai ujung.
Ini sampai ujung ya, sampai ujung dari ini. Nah, kesamaan segitiga ini, kalau misalkan kalian belajar tentang sifat segitiga, bahwa penjumlahan dari dua buah sisi itu selalu lebih besar dari sisi yang lainnya gitu. Jadi penjumlahan dari dua buah sisi segitiga, ini misalkan U ditambah V, selalu lebih besar dari sisi lainnya. Jadi mau U plus V ditambah V, dia selalu besar daripada panjang dari vektor U. Atau U plus V ditambah U selalu lebih panjang dari vektor V. Nah, yang paling terkenal adalah ini, sifat dari norm atau panjang vektor U plus V, dia selalu kurang dari panjang vektor U ditambah panjang vektor V. Artinya penjumlahan dari dua vektor, dua panjang vektor, dua sisi panjang vektor di segitiga ini, U ditambah V selalu lebih besar daripada sisi yang lainnya, yaitu sisi U plus V. Selanjutnya adalah ini berdasarkan teorema Pythagoras, oke? Oke, ini adalah teorema Pythagoras. Tapi dengan syarat, di sini ada syaratnya. Syaratnya adalah U tegak lurus dengan V. Nanti kita akan bahas bagian mana apa itu U tegak lurus dengan V, maksudnya seperti ini. Jadi ketika ini U, ini V, maka ini U plus V, ini U, ini V, ini tegak lurus. Jadi teorema Pythagoras ini hanya berlaku jika U tegak lurus dengan V. Makanya artinya sisi miringnya U plus V di sini berarti panjang dari U plus V kuadrat, atau ya sama dengan panjang dari U ditambah panjang dari V, seperti itu. Jadi ini teorema Pythagoras di sini hanya berlaku kalau U dan V tegak lurus.